Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya. Di video ini kita akan mengulang kembali belajar tentang Google Classroom. Walaupun pada video sebelumnya sudah pernah kita bahas, sudah pernah kita pelajari bersama, namun pada video itu masih sangat sederhana dan masih simpel. Untuk video kali ini, kita akan belajar Google Classroom dengan materi yang sedikit lebih luas lagi, yaitu sampai dengan nanti bagaimana guru menyampaikan materi, memberikan pertanyaan, memberikan tugas, dan memberikan soal kepada siswanya. Termasuk nanti sampai dengan bagaimana cara siswa bisa masuk bergabung ke dalam Google Classroom dan memberikan respon atas materi, tugas, pertanyaan yang disampaikan oleh gurunya. Oke, langsung saja kita belajar Google Classroom Part 2. Baik, sahabat sekalian, mari kita bersama-sama belajar tentang Google Classroom. Mempelajari Google Classroom dari sisi kita sebagai seorang guru. Dan nanti sedikit di belakang juga kita pelajari bersama tentang Google Classroom dari sisi siswa. Sebagai seorang guru, untuk memulai masuk ke Google Classroom, itu pertama masuk ke penelusuran Google. Setelah masuk ke penelusuran Google, maka kemudian kita lihat di pojok kanan atas, di situ ada gambar ikon dari Gmail yang kita gunakan untuk login. Misalnya kita ingin masuk ke Google Classroom melalui akun yang lain, kita bisa pilih di sini. Nah, ini dengan menggunakan akun yang berbeda. Tinggal kita memiliki berapa Gmail, semuanya nanti bisa dipakai untuk login ke akun Google. Setelah masuk, kemudian ketikkan di kolom penelusuran adalah Google Classroom seperti ini. Tinggal diklik, kemudian pilih Google Classroom. Setelah layar muncul penampilan seperti ini, maka klik tanda plus. Di situ ada pilihan untuk gabung kelas dan untuk buat kelas. Gabung kelas ini dipilih oleh siswa yang nanti akan dimasukkan ke dalam ruang Google Classroom kita. Sebagai guru, yang diklik adalah buat kelas. Kecuali nanti guru yang sifatnya hanya bergabung saja, maka bisa dengan gabung kelas. Baik sebagai guru utama atau wali kelas dalam suatu kelas, maka yang diklik adalah buat kelas. Setelah muncul layar seperti ini, maka kita membuat identitas kelas. Nama kelas, misalnya kelas 2. Barangkali kelas 2-nya itu paralel, maka paralelnya itu dituliskan di kolom bagian. Assalam ini adalah nama paralel dari suatu kelas. Kalau yang lazim digunakan, nama paralelnya pakai A, B, C, D. Tetapi ada juga bagi satuan pendidikan yang paralelnya memiliki
identitas menggunakan nama-nama tertentu. Seperti di sini saya contohkan adalah satuan pendidikan yang kelas paralelnya menggunakan nama Asmaul Husna. Kemudian mata pelajaran dalam satu kelas, mata pelajarannya itu banyak, tetapi ini diisi sesuai dengan rumpun dari beberapa mata pelajaran yang diajarkan oleh guru di satuan pendidikan SD atau MI. Misalnya dikelompokkan menjadi rumpun tematik, rumpun agama, dan kemudian ada guru olahraga. Misalkan saja di sini kita isikan sebagai agama. Kemudian klik buat. Nah, ini ruang kelas Google Classroom untuk kelas 2 Assalam sudah terbentuk. Tinggal langkah selanjutnya kita mengundang siswa kita untuk bergabung dan masuk ke ruang kelas ini. Untuk mengundang para siswa dapat dilakukan dengan dua cara. Anggota. Yang pertama dengan cara mengirim pesan melalui email. Email siswa kita tuliskan di sini satu persatu dan kemudian klik undang. Sebagai contoh misalnya di antara siswa kita ada yang memiliki email misalnya ini saya contohkan satu dulu yang dikirimkan melalui email. Kemudian klik undang. Ini adalah contoh cara mengundang siswa untuk bergabung di kelas kita dengan menggunakan email. Setelah ada tulisan Gisa Shakira seperti itu, ini berarti siswa kita yang bernama Gisa Shakira sudah mendapatkan pesan melalui email untuk bergabung di kelas kita. Cara yang kedua untuk mengundang siswa masuk ke kelas kita adalah dengan memberikan kode kelas 2 Assalam ini yang tempatnya berada di sini. Ini kode kelas ini dibagikan kepada seluruh siswa kita. Ini di copy dan kemudian dikirimkan melalui WhatsApp. Misalnya saya buka WhatsApp-nya, kita cari siswa kita. Nah, ini kemudian kita kirimi kode. Terkirim, maka ini kode sudah terkirim kepada Gisa. Gisa sudah mendapatkan undangan melalui email dan juga melalui WhatsApp. Tinggal mana yang lebih mudah bagi siswa kita untuk digunakan. Melalui emailnya dia bisa masuk, melalui kode kelas yang dikirim lewat WhatsApp ini dia juga bisa masuk. Baik, setelah undangan ini kita kirim, mari kita lihat, kita belajar bagaimana cara bergabung ke kelas Google Classroom ini
dari sisi siswa. Nah, sekarang kita akan belajar Google Classroom dari sisi seorang siswa. Katakanlah siswa ini bernama Gisa Sakira, yang tadi sudah menerima pesan melalui WhatsApp dari gurunya, undangan untuk bergabung ke kelas Google Classroom yang telah dibuatnya. Oleh karena itu, yang harus dilakukan pertama-tama oleh Gisa Sakira ini adalah membuka pesan WhatsApp itu. Nah, ini WhatsApp-nya sudah ada pesan. Nah, ini adalah kode kelasnya. Kita copy, salin. Nah, tempelkannya nanti di Google Classroom. Setelah ini disalin, kemudian masuk ke penelusuran Google. Masuk ke penelusuran Google, tulis kata kunci di kolom penelusuran ini Google Classroom. Pilih Google Classroom. Setelah masuk, kemudian di pojok kanan atas ada tanda plus. Ini seperti tadi yang ada di kelas yang dibuat oleh guru. Ada dua menu pilihan, gabung dan buat. Karena ini adalah siswa, maka yang dipilih adalah gabung. Setelah klik gabung, ada permintaan kode kelas. Lah, kode kelas itu tadi yang kemudian kita tempelkan di sini. Tempel. Kemudian gabung. Nah, ini adalah tampilan Gisa yang sudah masuk bergabung di ruang kelas yang tadi dibuat oleh gurunya. Karena kelas yang dibuat ini baru satu, maka penampilannya ini juga kelihatan baru satu. Nanti kalau guru yang lain membuat ruang kelas yang berbeda, di sini juga akan muncul lagi seperti ini, kelas 2 di mata pelajarannya yang berbeda atau di kelasnya yang berbeda, itu seperti itu, masuk seperti ini. Oke, setelah Gisa Sakira berhasil masuk, maka yang dipantau oleh Gisa Sakira sebagai seorang siswa adalah di bagian tugas kelas. Disinilah nanti akan muncul setiap materi, tugas, soal, dan lain sebagainya akan kelihatan. Karena tadi gurunya belum memberikan tugas, maka di sini juga belum ada tugas yang diberikan, belum ada tugas yang ditetapkan. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Google Classroom. Dari sisi seorang guru, kita akan belajar untuk mulai memberikan materi atau memberikan tugas. Ini adalah tampilan Google Classroom yang dibuka dengan akun guru. Untuk mulai memberikan tugas, maka kelas ini diklik dan kemudian kita berikan tugas. Sebelum tugas tentu adalah materi dulu. Kita berikan materi dulu, tetapi tempatnya sama, ada di menu tugas. Kemudian perhatikan tanda plus dan tulisan buat yang di blok biru ini, kita klik dan kemudian kita pilih materi. Materi kita beri judul sesuai mata pelajarannya, misalnya fikih. Kemudian deskripsi ini sifatnya opsional, boleh diisi boleh tidak, biar jelas kita isi saja. Pelajari materi yang dikirimkan. Pelajari materi yang
Guru kirimkan ini. Selanjutnya nanti akan ada soal yang harus dikerjakan misalnya. Jadi gurunya ini merencanakan pertama memberikan materi supaya dibaca, dan nanti di hari yang berbeda akan memberikan soal terkait dengan materi itu. Sekarang materi, misalnya kita sudah membuat rangkuman materi dalam bentuk file, kita lampirkan atau kita tambahkan. Caranya klik tambahkan, kemudian kita buka file. Buka file dari perangkat. Misalnya kita menyimpan file itu ada di menu download. Karena tadi saya baru download, kita cari dokumen tips fikih misalnya ini, atau biar lebih mudah ini namanya dirubah dulu menjadi cukup fikih biar namanya pendek. Kemudian ini dipilih, klik open. Kalau sudah, klik upload. Nah, ini setelah materi sudah kelihatan muncul seperti ini, agar bisa dilihat oleh siswa, maka kita pilih posting. Nah, ini sudah muncul materinya. Misalnya kita akan langsung membuat soal, jadi klik buat dan klik tugas kuis atau pertanyaan. Yang menarik ini pakai kuis. Kalau tugas sifatnya itu hanya untuk menampilkan kegiatan siswa terkait dengan tugas yang kita berikan. Oke, kita contohkan saja tugas dulu. Nah, tugasnya kita kirimkan juga, misalnya judulnya fikih. Petunjuk operasional tugas itu kirimkan foto anak foto kalian yang sedang membaca materi fikih. Nah, ini tugasnya. Kalau seperti ini sudah, tinggal diklik tugaskan. Ini tugas fikih, yang ini materi, yang ini tugas. Kalau kemudian akan mengirimkan soal, maka ditulis di sini. Misalnya tugas kuis. Tugas kuis judulnya misalnya soal fikih kelas 2. Kemudian petunjuk opsionalnya, petunjuknya berilah jawaban pada soal yang Pak Guru kirimkan. Kemudian kita membuat soal. Misalnya dengan membuat soal, kalau ini buat berarti langsung membuat, kalau ini dengan menggunakan Google Form. Kalau akan menggunakan Google Form, baiknya kita siapkan dulu Google Form-nya. Nah, karena ini belum disiapkan Google Form-nya, maka kita ini saja buat dalam bentuk dokumen misalnya. Nah, di sini nanti dituliskan soalnya satu persatu, pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Satu, misalnya
ibadah yang dilaksanakan pada akhir bulan Ramadan yang merupakan salah satu rukun Islam adalah titik-titik. Nah, ini salah satu contoh soalnya, dan seterusnya sesuai dengan berapa jumlah soal yang akan dibuat oleh guru itu. Kalau sudah, tinggal dibagikan. Kemudian kalau kita akan membuat soal dalam bentuk pertanyaan misalnya, maka kita kembali ke atas, buat soal, kemudian pertanyaan. Pertanyaan yang pertama misalnya, sholat fardu sehari semalam berjumlah titik-titik rakaat. Nah, ini akan dibuat pilihan ganda, berarti kita pilih di sini pilihan ganda. Kalau akan dibuat jawaban singkat, ya dengan jawaban singkat. Kita siapkan saja pilihan ganda. Pilihannya misalnya ada 15, opsi kedua ada 16, opsi ketiga ada 17. Ini soal yang dibuat. Kalau sudah selesai soalnya sejumlah yang kita inginkan, maka tinggal kita tayangkan. Ini sudah ada materinya, sudah ada tugasnya, dan sudah ada soalnya. Baik, sementara dari ruang kita sebagai guru ini dulu, dan kita akan kembali membuka Google Classroom dari sisi siswa. Ini kita sudah masuk kembali ke Google Classroom melalui akun siswa, yaitu yang bernama Gisa Sakira. Setelah dibuka, Gisa dapat melihat di situ ada materi, ada soal, dan ada pertanyaan. Untuk melihat yang pertama, materi dulu dibuka. Pelajari materi Pak Guru kirimkan ini, selanjutnya nanti akan ada soal yang harus dikerjakan. Lihat materi. Ini adalah materinya. Dibuka, kelihatan seperti ini. Dipelajari sampai habis. Kalau dirasa sudah cukup paham, ditutup kembali dan melihat tugas yang lain. Kita akan melihat pertanyaannya. Nah, ini sholat fardu sehari semalam berjumlah titik-titik rokaat. Misalnya ini adalah soal yang diberikan oleh Pak Guru, dan kemudian jawabannya di sini dipilih sehari semalam 17 rokaat. Sudah dijawab semua soal, klik serahkan. Kalau serahkan ini tidak diklik, maka jawaban tidak terekam oleh gurunya. Serahkan. Oke, sudah diserahkan, nunggu dikoreksi oleh
guru dan kemudian nilainya akan diberikan oleh gurunya. Kemudian kita lihat tugas yang lain lagi. Ini yang tengah kita buka. Nah, ini kirimkan foto kalian yang sedang membaca materi fikih, ditugaskan. Nah, ini untuk memberikan jawabannya di sini. Kemudian kita lampirkan file foto kita yang sedang belajar, lampirkan gambar, maksudnya lampirkan gambar kita yang sedang belajar. Tugas berikutnya ini adalah soal yang diberikan dalam bentuk Google Form. Dilihat. Nah, ini soalnya. Sholat fardu sehari semalam berjumlah 5. Sholat yang dikerjakan setelah terbit fajar, sholat subuh, dan seterusnya dikerjakan sampai selesai. Kalau sudah selesai, klik kirim. Anak langsung bisa melihat skornya karena ini adalah Google Form. Kita kembali lagi sebagai seorang guru melihat hasil pekerjaan yang dikirimkan oleh siswanya. Masuk ke tugas kelas. Ini adalah tugas yang diberikan. Ini adalah materi yang diberikan. Kemudian ini adalah pertanyaan yang diberikan. Ada satu siswa tadi yang sudah mengerjakan. Dilihat di sini. Ini yang mengerjakan soal sudah menyerahkan jawabannya. Sholat fardu sehari semalam berjumlah. Ini adalah jawabannya. Dia menjawab 17. Nah, kalau betul maka kemudian di sini diberi skor 100. Kalau sudah ditulis 100, kembalikan ke siswa agar siswa mengetahui hasil pekerjaannya. Kemudian tugas yang lain yang diberikan dengan Google Form tadi, kita langsung masuk ke Google Drive-nya. Google Drive milik kita dibuka. Nah, kemudian ini adalah soal yang diberikan. Kita buka. Kemudian dilihat responnya. Ini responnya sudah ada satu siswa, bisa di-download dengan cara spreadsheet ini. Buat spreadsheet baru, kelihatan siapa siswa kita yang sudah memberikan jawaban di sini. Demikian sahabat sekalian, belajar kita tentang Google Classroom. Jika masih ada yang kurang paham, silakan diputar kembali, tonton kembali video ini, dan jangan lupa langsung dipraktekkan, dicoba. Semakin sering kita mencoba dan mempraktekkan, maka akan semakin mahir kita menggunakan aplikasi Google Classroom ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.